Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita sungguh bersyukur hari ini kita memiliki kesempatan sekali lagi untuk mendengarkan firman-Nya. Oleh karena itu, sebelum kita membaca dan merenungkannya, marilah meminta pertolongan di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur untuk kasih setia dan pertolongan-Mu yang tiada hentinya dalam hidup kami. Saat ini kami mau melihat firman-Mu, berilah kami pemahaman yang benar, sehingga kami dengan setia menyelidikinya, dan kami semakin hari semakin percaya kepada Tuhan, dan kami semakin mengenal Engkau. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saat Yesus sudah dikejar-kejar oleh banyak orang, saat dia sudah dituduh banyak hal oleh para pemimpin agama Yahudi dan bahkan rakyat-rakyat biasa, maka Yesus selalu memberikan pernyataan-pernyataan yang mencengangkan banyak orang. Saat banyak orang yang merasa dia seorang yang gila atau seseorang yang sedang kerasukan setan, karena ia sering berkata, ia dan Bapa adalah satu, Bapa adalah Bapanya, dan dia adalah datang dari sorga, banyak orang yang merasa dia gila. Akan tetapi semakin banyak orang yang beranggapan demikian, Yesus tidak berhenti menyatakan siapa dirinya. Maka pada bagian ini, ia sekali lagi menyatakan siapa dirinya kepada banyak orang, yang tertulis dalam Yohanes 7 ayat yang ke-37 dan 38. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Maka ketika kita membaca bagian ini, tentu kita mengingat bagaimana saat Yesus bertemu dengan perempuan Samaria sedang menimba air di sumur. Maka sebenarnya tema utama dari apa yang sedang kita baca ini ialah orang yang haus akan mendapatkan kepuasan di dalam Tuhan. Sehingga kunci utamanya ialah kata haus. Maka ketika kita berbicara mengenai haus, maka kita akan mengingat bagaimana Nabi Yesaya menuliskan bahwa sebenarnya kelak orang-orang pilihan, orang-orang yang percaya itu akan meminum air hidup itu dan bersorak-sorai. Kita bisa melihatnya dalam Yesaya 12 ayat ketiga atau Yesaya 55 ayat yang pertama. Kita akan menemukan bahwa sebenarnya yang dimaksudkan oleh Tuhan ialah setiap orang yang percaya, yang haus adalah mereka yang dipilih oleh Tuhan. Maka pertanyaannya bagi kita ialah, sudah sebegitu lamanya kita menjadi orang Kristen, apakah kita masih haus kepada Tuhan? Apakah kita masih menantikan Dia? Apakah kita masih menunggu Dia? Apakah hati kita tidak sabar untuk bertemu dengan Dia? Sehingga kata haus ini sebenarnya melambangkan keinginan yang tidak bisa ditunda. Apakah kita sangat senang berdoa? Tidak bisa ditunda rasanya. Apakah kita sangat senang membaca firman Tuhan? Rasanya tidak bisa ditunda. Apakah kita menantikan di pagi hari kita bertemu dengan Tuhan? Apakah kita menantikan di malam hari kita berbicara dengan Tuhan? Maka orang yang haus akan Tuhan adalah mereka yang tidak dapat menunda keinginannya untuk bertemu dengan Tuhan. Maka barang siapa yang haus, baiklah ia datang kepada Tuhan Yesus. Karena Yesus adalah air yang hidup itu. Air yang hidup tidak akan mungkin membuat kita kehausan akan dunia ini. Air yang hidup tidak akan mungkin membawa kita kepada dahaga yang terus berkepanjangan. Mungkin saat ini kita masih sering menginginkan hal-hal yang lain di luar Tuhan, tetapi dengan merindukan Dia setiap hari, dengan terus mengejar Dia setiap hari, akan melatih kerohanian kita, membuat kita terbiasa haus hanya kepada Dia, sehingga kita tidak akan lagi haus kepada dunia ini. Maka orang Kristen yang benar adalah orang Kristen yang terus datang kepada Tuhan. Orang Kristen yang benar ialah
orang yang percaya kepada Yesus sebagai air hidup itu. Maka apakah kita percaya kepada Yesus sebagai air hidup? Dan setelah kita percaya, apakah kita merindukan untuk berbincang dengan Dia? Setelah itu, apakah kita membangun komitmen untuk berbicara dengan Dia terus-menerus? Maka sama seperti kita haus akan minuman setiap hari, hendaklah kita haus kepada Tuhan, sehingga setiap hari kita datang kepada Dia. Orang yang percaya adalah mereka yang terus mencari Tuhan, sekalipun kelihatan Tuhan jauh, sekalipun kelihatan Tuhan tidak bekerja. Tetapi orang yang percaya dengan sungguh-sungguh, yang Kristen tapi bukan Kristen KTP, ialah mereka yang terus mengejar kekudusan hidup di dalam Tuhan. Mereka yang mau duduk lama mendengar suara Tuhan. Maka maukah kita kembali kepada apa yang Tuhan mau, yaitu meminum air hidup itu? Artinya percaya sepenuhnya kepada Dia. Maka jikalau kita percaya, hampirilah Dia setiap waktu dan ingatlah namanya setiap saat, karena Ia akan memuaskan kita. Amin. Bapa di dalam surga, Engkaulah air yang hidup itu. Maka kami meminta, tolonglah berikan kami kehausan yang besar terhadap Engkau, supaya kami memang betul-betul menantikan Engkau setiap saat. Terpujilah namamu, dalam nama Yesus Kristus. Amin.